Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Sri Maryeni SSI. Pada pembelajaran IPA kelas 9. Anak-anak, tahukah kalian kenapa bagian luar kabel dilapisi bahan plastik? Ya, tepat sekali. Hal itu agar kita tidak tersengat listrik jika kabel listrik bersentuhan langsung dengan tubuh. Anak-anak, pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas adalah hantaran listrik pada zat padat dan zat cair. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, menganalisis macam-macam zat padat yang dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, menganalisis jenis zat cair yang dapat menghantarkan arus listrik. Oke anak-anak, yang pertama marilah kita bahas hantaran listrik pada zat padat. Berdasarkan daya hantar listriknya, zat padat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Anak-anak, tahukah kalian apa contoh zat yang tergolong ke dalam konduktor? Contoh zat padat yang tergolong konduktor adalah 1. Tembaga, 2. Aluminium, 3. Platinum, 4. Emas, dan 5. Perak. Isolator adalah zat yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Anak-anak, tahukah kalian apa contoh zat yang tergolong ke dalam isolator? Contoh zat padat yang tergolong isolator adalah 1. Kaca, 2. Porselen, 3. Plastik, dan 4. Karet. Sedangkan semikonduktor adalah zat yang daya hantar listriknya berada antara konduktor dan isolator. Anak-anak, tahukah kalian apa zat yang tergolong semikonduktor? Contoh zat padat yang tergolong semikonduktor adalah 1. Silikon, 2. Germanium, dan yang ketiga berbagai oksida logam. Selanjutnya kita akan bahas hantaran listrik pada zat cair. Anak-anak, berdasarkan daya hantar listriknya, zat cair dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena senyawanya menghasilkan ion-ion saat dilarutkan di dalam air. Contohnya, larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Sedangkan
larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena senyawanya tidak bisa memproduksi ion-ion saat dilarutkan ke dalam air. Contohnya, larutan sukrosa, larutan glukosa, dan larutan etena. Anak-anak, semoga kalian bisa memahami materi ini ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye.